Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salandra Viola, NPM 2240403011. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 12 yang berjudul distribusi dan promosi. Pada pendahuluan ada distribusi fisik. Distribusi merupakan perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen. Kegiatan ini meliputi penetapan salinan dan pengoperasian fasilitas pergudangan, penanganan produk, dan pengelolaan persediaan. Selanjutnya, standar pelayanan konsumen. Standar pelayanan adalah tujuan yang spesifik dan dapat diukur yang ditetapkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan distribusi fisik mereka. Selanjutnya, transportasi. Transportasi adalah pengiriman barang kepada konsumen dengan menggunakan sarana angkutan tertentu. Selanjutnya, pergudangan. Pergudangan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam distribusi fisik yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang-barang perusahaan. Selanjutnya, pemrosesan pesanan. Pemrosesan pesanan merupakan proses penerimaan pesanan dan persiapan pengirimannya. Selanjutnya, penanganan produk atau bahan, yaitu penanganan secara fisik suatu produk selama pengangkutan dan pada saat disimpan di dalam gudang. Selanjutnya, pengelolaan persediaan, yaitu proses pengembangan dan mempertahankan jumlah produk agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya, distribusi bidang jasa, yaitu pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara, karena jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang saluran distribusi. Saluran distribusi sendiri merupakan jalur keseluruhan perantara pemasaran yang dilalui barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen. Termasuk di dalamnya yaitu transportasi dan pergudangan. Bagian dari saluran distribusi ada distribusi consumer goods atau produk konsumsi. Selanjutnya, distribusi produk industri atau industrial goods. Kita masuk ke manfaat perantara pemasaran. Perkembangan antara perantara pemasaran memungkinkan konsumen mendapatkan manfaat berupa manfaat waktu, manfaat tempat, dan manfaat kepemilikan. Selanjutnya, kategori pengecer. Di sini ada beberapa kategori pengecer. Yang pertama yaitu department stores atau toko pengecer terbesar yang dikelola menjadi departemen-departemen terpisah seperti perawatan rumah tangga, perawatan olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya ada toko diskon atau discount stores, yaitu toko pengecer yang menawarkan berbagai macam barang dagangan pada harga yang rendah dengan pelayanan minimum. Contohnya pusat grosir Alfa. Selanjutnya ada toko khusus atau specialty stores, yaitu toko pengecer yang hanya menawarkan produk-produk tertentu. Selanjutnya supermarkets, yaitu toko pengecer besar dengan sistem swalayan yang menyediakan berbagai macam bahan makanan dan sejumlah produk non-makan. Selanjutnya ada hypermarkets. Hypermarkets merupakan toko pengecer yang menggabungkan supermarket dan discount stores, yaitu produk yang ditawarkan lebih dari 50.000 item. Selanjutnya ada convenience stores, yaitu toko pengecer kecil yang berlokasi di tempat yang nyaman, mudah dijangkau, dan dibuka untuk waktu yang lama atau 24 jam. Selanjutnya ada catalog stores, yaitu toko yang menyediakan persediaan barang dalam jumlah banyak, di mana pembeli bisa memperoleh informasi produk dari katalog yang dikirimkan kepada konsumen atau diisi di tempat penjualan. Yang terakhir adalah chain stores, yaitu satu dari dua atau lebih toko yang sama dimiliki atau di bawah manajemen perusahaan yang sama. Selanjutnya ada strategi distribusi eceran. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, strategi distribusi intensif, strategi distribusi selektif, dan strategi distribusi eksklusif. Selanjutnya ada promosi. Promosi merupakan usaha yang dilakukan pemasar untuk mempengaruhi pihak lain agar
berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran. Tujuan dari promosi sendiri, yang pertama yaitu memberikan informasi, yang kedua meningkatkan penjualan, yang ketiga menstabilkan penjualan, yang keempat memposisikan produk, dan yang kelima membentuk citra produk. Promosi sendiri memiliki beberapa bauran atau beberapa cara untuk melakukan promosi. Yang pertama, iklan. Iklan merupakan komunikasi non-personal yang dibiayai sponsor melalui berbagai media. Yang kedua, penjualan personal atau personal selling, yaitu komunikasi tatap muka langsung untuk mempromosikan barang dan jasa, menemukan prospek penjualan, dan memberikan layanan pasca penjualan. Selanjutnya, promosi dari mulut ke mulut, yaitu terjadi jika konsumen membicarakan tentang suatu produk, baik sisi negatif maupun positifnya. Yang keempat, yaitu public relations, yaitu fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap masyarakat, mengambil kebijakan-kebijakan sesuai dengan kepentingan publik, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar publik dapat memahami dan menerima produk perusahaan. Selanjutnya ada publisitas, yaitu segala bentuk informasi tentang individu, produk, organisasi yang mengalir ke masyarakat melalui media massa tanpa membayar dan di luar kontrol sponsor. Yang terakhir ada promosi penjualan, yaitu usaha untuk mempengaruhi konsumen dan pihak-pihak lain melalui aktivitas jangka pendek, misalnya pameran dan pemberian contoh produk. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.